Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas pemrograman 1 dari mata kuliah Pengantar Kecerdasan Buatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divanisa Fitrika dengan NIM 1301204302 dan teman saya Johannes Rafael dengan NIM 1301204243. Pertama, apa itu algoritma genetika? Algoritma genetika adalah algoritma pencarian heuristik untuk menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma ini meniru mekanisme seleksi alam yang terjadi pada proses evolusi dan bertujuan untuk mengembangkan cara-cara adaptasi di alam ke dalam sistem komputer. Selanjutnya, kami ditugaskan untuk melakukan analisis, desain, dan implementasi ke dalam suatu program komputer untuk mencari nilai X dan Y sehingga diperoleh nilai minimum dari fungsi sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema algoritma genetika yang kami buat. Pertama, yaitu mulai, selanjutnya menginisialisasi populasi, dan pada tahap ini berisi individu-individu yang terdiri dari kromosom. Kemudian, menghitung nilai fitness dari masing-masing individu. Lalu, setelah mendapatkan nilai fitness dari masing-masing individu, kita akan melakukan seleksi orang tua atau seleksi parent dengan menggunakan metode turnamen selection. Selanjutnya, melakukan rekombinasi dengan metode single point crossover. Kemudian akan melakukan mutasi pada masing-masing individu yang melebihi batas probabilitas mutasi. Selanjutnya akan melakukan pengecekan apakah algoritma telah selesai atau belum. Jika belum selesai, maka akan kembali ke iterasi dan akan membangkitkan kembali sehingga terciptalah generasi baru. Jika sudah selesai, maka akan masuk ke dalam tahap pemberhentian algoritma genetika dan hasilnya akan mengeluarkan generasi terbaik berupa kromosom di satu generasi tersebut. Selanjutnya, kami menggunakan import random dan menggunakan matplotlib. Random berfungsi untuk membantu pembuatan kromosom, di mana akan merandom angka biner 0 atau 1 ke tiap bit kromosom. Sedangkan matplotlib berfungsi untuk memvisualisasi data pertumbuhan nilai fitness. Kemudian, ada function pembuatan kromosom. Function ini berfungsi untuk membuat kromosom yang terdiri dari 8 bit, di mana tiap bit akan dirandom dengan bilangan binary antara 0 atau 1. Kemudian terdapat function pembuatan populasi. Function ini berfungsi untuk membuat populasi dari kumpulan kromosom sebanyak ukuran populasi. Selanjutnya terdapat function decode kromosom. Function ini berfungsi untuk mendekode kromosom, di mana gen X akan mengambil 4 bit pertama kromosom, dan gen Y akan mengambil 4 bit terakhir kromosom. Rumus decode ini menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, ada function minimasi. Function ini berfungsi untuk melakukan minimasi fungsi dari hasil pendekodan X dan Y dengan rumus dari minimasi fungsi ini menggunakan rumus F sama dengan 1 per H ditambah A, di mana H sama dengan cos X ditambah sin Y pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, dan A sama dengan 0,01. Selanjutnya, terdapat function nilai fitness. Function ini berfungsi untuk menghitung nilai fitness dari kromosom. Lalu, terdapat function pemilihan orang tua. Pada function ini, kami menggunakan metode turnamen selection. Mengapa kami menggunakan metode ini? Karena kami menganggap metode ini lebih optimal daripada metode lainnya.
Selain itu, function ini berfungsi untuk mengambil kromosom yang kedepannya akan dijadikan orang tua untuk crossover dan menghasilkan anak atau kromosom baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Johannes Raphael. Nah, pada fungsi crossover dan rekomendasi ini berguna untuk men-crossover kedua orang tua yang sudah kita seleksi dengan cara merandom angka 1 sampai 7 sebagai titik potongnya. Dan child 1 akan mengambil dari bit awal hingga bit titik potong dari parent 1 ditambah dengan bit titik potong hingga bit terakhir dari parent 2. Begitu juga dengan child 2, di mana ia akan mengambil bit awal hingga bit titik potong dari parent 2 dan ditambah dari bit titik potong hingga bit terakhir dari parent 1. Nah, ini akan mengembalikan child 1 dan child 2 jika probabilitas crossover lebih dari angka random, dan mengembalikan parent 1 dan parent 2 jika tidak. Lalu untuk mutasi, ini berguna untuk memutasi kromosom, yaitu dari tiap bit kromosom, jika probabilitas kromosom lebih besar dari angka random, maka akan membalikan nilai binernya, dari jika 0 menjadi 1 dan jika 1 menjadi 0, dan akan mengembalikan kromosom hasil mutasi tersebut. Lalu pada fungsi elitisme ini berguna untuk menyimpan dua kromosom yang terbaik atau elit di tiap generasi dengan cara mencari kromosom dengan nilai fitness tertinggi. Nah, hal ini berguna agar kualitas kromosom di generasi-generasi selanjutnya itu tidak akan berkurang. Nah, fungsi ini akan mengembalikan list elit yang menyimpan dua kromosom terbaik. Lalu pada pergantian generasi, fungsi ini merupakan pergantian generasi atau survival selection yang menggunakan metode generational replacement, di mana populasi yang baru akan digantikan dengan hasil elitisme dari generasi sebelumnya, dan juga hasil mutasi child 1 dan child 2 generasi sebelumnya. Nah, fungsi ini akan mengembalikan kromosom terbaik di generasi yang terakhir, sebagai solusi terbaik. Nah, lalu program utamanya, kami mendefinisikan domain X dan Y, ukuran populasi, probabilitas crossover, probabilitas mutasi, alel atau panjang kromosom, ukuran turnamen, dan generasi maksimum. Lalu kami juga menyimpan hasil dari fungsi pergantian generasi atau fungsi generational replacement itu ke dalam variable base. Nah, hasil dari variable base ini merupakan hasil kromosom terbaik setelah kita melakukan pergantian generasi. Dan datanya yang berupa kromosom, nilai decode X dan Y, dan nilai fitnessnya akan ditampilkan ke layar sebagai solusi terbaik. Nah, main kodenya di sini akan kita run. Kita sudah mendapatkan hasil dari kromosom terbaik tersebut, yaitu solusinya adalah kromosom 111111000 dengan X sama dengan 5.0 dan Y-nya 0,333333333333304 dengan nilai fitness sebesar 8,256348759563485. Nah, kita lakukan pemahaman iterasi di sini. Kita mendapatkan 50 kromosom dari hasil generasi sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan ini tersebut? Pertama, kita akan elitisme tersebut terlebih dahulu. Cari dua kromosom terbaik dari populasi ini. Setelah ditemukan, kita akan tambahkan dua kromosom tersebut ke dalam populasi yang baru. Lalu kita mulai turnamen selection dari populasi tersebut. Dari populasi dari generasi 49, didapatkan parent 1, dan jika parent 2-nya sama, kita mengulangi lagi turnamen selection hingga didapatkan parent 2 yang baru. Lalu dapat parent 2, kita mulai crossover parent dengan titik potong 2, menghasilkan child 1 sebagai berikut dan child 2 sebagai berikut. Lalu kita mulai mutasi child 1 dan child 2 dengan hasil mutasinya sebagai berikut. Nah, setelah kita dapatkan hasil mutasi tersebut, kita akan tambahkan hasil mutasi tersebut ke dalam populasi yang baru, dan sekarang jumlah populasi yang baru adalah 4. Lalu kita ulangi lagi sampai kita mendapatkan jumlah populasi baru sesuai dengan maksimum populasi, yaitu 50. Nah, hasil dari percobaan kami mendapatkan fitness terbaik dimulai dari 0, sekian dan hingga bertumbuh menjadi 8, sekian. Mulai dari generasi dari 10 ke bawah hingga generasi 50. Dan itu dari generasi itu selalu dalam rata-rata 8, sekian dan tidak beranjak atau tidak berkurang.
Jadi, berdasarkan observasi dan program yang sudah kami jalankan tadi, algoritma genetika ini dapat menghasilkan nilai yang optimal dalam mencari nilai minimum fungsi objektif tersebut ini. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan tiap pergantian generasi atau selection survivor-nya akan menyimpan nilai kromosom terbaiknya hingga ke generasi terakhirnya dengan cara menggunakan elitism dan akan disimpan hingga ke generasi terakhir. Kita dapatkan solusi terbaik itu dari elitism generasi terakhir. Sekian presentasi dan pembahasan yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.